Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Alvito Dwirawan selaku MC dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Saat ini di sekolah kita berlangsung kegiatan besar di Semarajaku, yaitu menjadi tuan rumah event lomba tingkat kabupaten, yaitu LDBI dan juga NSDC. Nah, apa itu LDBI dan NSDC? Maka dari itu, tim podcast kedatangan narasumber dari event tersebut. Siapa beliau? Yuk, kita langsung kenalan. Halo Bapak. Halo. Dengan siapa Pak? Nama saya Andri Prasetyo, guru SMA Negeri 1 Morakaman dan menjadi ketua penanggung jawab NSDC. Oh, jadi Bapak ketua panitianya di yang NSDC? Ya, yang NSDC. Oke. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak perasaannya diundang di room podcast kita ini? Bahagia ya. Jadi ini pengalaman pertama saya sebenarnya podcast ya. Jadi saya biasanya kan lihat di media sosial aja kan, wah keren Semarajaku ya. Jadi akhirnya tertarik untuk ternyata bisa sampai ke Semarajaku sih. Wah, mantap. Oke Pak ya, kita bisa langsung mulai aja ya Pak. Karena sobat podcast kayaknya udah nggak sabar nih. Jadi Pak, apa itu LDBI dan juga NSDC? Ya, kalau LDBI itu kan singkatan dari Lomba Debat Bahasa Indonesia. Kalau NSDC itu National School Debating Competition. Oke, jadi LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia, kalau NSDC National School Debating Competition. Betul sekali. Itu kurang lebih sama ya Pak? Sama. Kalau LDBI itu kan versi bahasa Indonesianya, kalau NSDC versi bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Kurang lebih sama, cuma bedanya bahasanya aja ya. Betul. Oke, kalau melihat persamaan nih Pak di antara kedua lomba ini, yaitu kan debat siswa. Sebenarnya esensi dari penyelenggaraan lomba ini apa sih Pak? Ya, jadi esensinya ini adalah melatih murid agar bisa memberikan argumentasi dan mempertahankan argumentasinya. Nah, jadi secara tidak langsung berarti kita dilatih untuk memiliki prinsip kayak gitu ya. Jadi kita harus punya argumen, jadi biar tidak ikut-ikutan kayak gitu. Makanya ada yang bilang kan lawan debat itu adalah lawan berpikir gitu. Jadi gak usah baperan kalau dalam berdebat. Oke. Nah, lanjut nih Pak ya. Debat ini kan identik dengan argumen pro dan juga argumen kontra. Bahkan dalam argumen tersebut dibuktikan dengan adanya logika serta data. Nah, menurut Bapak nih, mengapa dalam debat tersebut harus ada data dan juga logika? Ya, jadi kalau misalnya data itu adalah sebagai penguat dari argumen kita. Oke. Nah, kalau misalnya logika gimana, itu pentingnya public speakingnya, menyampaikan data agar bisa diterima oleh dewan juri dan bisa mematahkan argumen lawannya seperti itu. Oke, jadi data ini untuk menguatkan argumen serta mematahkan argumen lawan bicara. Betul. Nah, sementara logika bagaimana cara penyampaiannya? Betul. Oke, baik. Dalam lomba debat ini kan Pak, setiap peserta tuh wajib banget nih berkomunikasi dengan baik dan mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Betul. Ada nggak Pak tips yang bisa Bapak sampaikan agar lomba debat berjalan secara persuasif dan juga tertib? Ya, jadi yang pertama itu latih public speakingnya. Ya. Oke. Untuk melatih public speaking kan kita harus menghilangkan rasa malu gitu ya. Jadi bagaimana kita memanage itu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Yang pertama, public speaking itu penting sekali dalam debat. Yang kedua juga intonasi itu untuk meyakinkan. Yang ketiga baca buku. Nah, banyak baca buku sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah sering baca buku, sudah banyak kosakata yang ada di kepala kita. Nah, kalau ada di kepala kita, enak kita menyampaikan sesuatu argumen kita. Karena sudah ada referensi. Sudah ada referensi. Oke, jadi tipsnya ada 3 ya, yaitu latih public speaking, terus juga latih intonasi untuk meyakinkan lawan bicara, serta banyak-banyak baca buku. Oke. Lanjut nih Pak ya.
dalam lomba debat nih biasanya ada beberapa peran nih Pak. Ada pihak pendukung, pihak oposisi, netral, dan juga topik masalahnya. Nah, pertanyaannya menurut Bapak, pihak mana yang paling esensi yang menjadi pusat dalam suatu debat? Baik, yang paling esensi agar debat itu bisa berjalan dengan baik, semuanya padahal esensi ya. Sebenarnya semuanya adalah esensi. Ya. Nah, tapi yang paling esensi agar berjalan dengan baik yaitu bagaimana menentukan mosi. Kenapa? Karena mosi itu harus netral, yang bisa diperdebatkan, sehingga mosi yang baik itu adalah yang kontroversial. Jadi tidak menguntungkan salah satu pihak. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya Pak, mosi itu apa Pak? Mosi itu kayak semacam topik yang akan diperdebatkan. Nah, terus jadi dalam debat itu ada tim pro, ya. Pro itu biasa disebut dengan tim pemerintah atau government kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau misalnya tim lawannya oposisi yang harus ya penentangnya harus tidak setuju dengan tim pemerintah kayak gitu. Oke. Jadi yang paling esensi adalah topik masalahnya. Topiknya, jadi biar semuanya punya argumen untuk menyampaikan itu, tidak menguntungkan salah satu pihak itu. Oke, lanjut nih Pak ya. Terkadang nih Pak, peserta dapat terjebak dalam suatu opini atau asumsi yang hanya disaksikan oleh indera pendengar tanpa disertai indera penglihatan. Menurut Bapak nih, bagaimana cara kita membedakan asumsi atau fakta dari argumen lawan bicara dalam debat? Oke. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk membedakan. Kalau misalnya asumsi biasanya akan disampaikan menurut saya atau pendapat saya ya. Kalau saya, nah misalnya seperti itu berarti itu sudah asumsi. Dia menyajikan tidak berdasarkan data. Nah di situ sebenarnya lemahnya debat itu ketika tidak didukung dengan data. Nah maka penting tadi di awal tadi saya bilang pentingnya punya referensi atau sering baca buku atau ada buku yang mengambil siapa tokoh atau quote dari buku itu, atau data dari statistik misalnya, atau riset yang mana, atau yang penting berdasarkan data kayak gitu poinnya. Oke. Jadi kalau misalkan biar nggak terjebak asumsi, lihat aja dari cara dia pembukaan dari pendapatnya. Betul. Ya. Kayak kalau dari pembukaan nih, menurut saya, menurut pandangan saya, ya. itu adalah asumsi. Ya. Kalau data itu menurut hasil riset yang kami lakukan, begitu contohnya ya. Bisa. Jadi pada dasarnya yang data yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu ya. Data yang kredibel. Oke. Baik. Yang pertanyaan ketujuh nih Pak. Bagaimana cara kita menyanggah argumen dengan bahasa yang santun? Ya, jadi kalau misalnya dalam debat ini berbeda dengan debat mungkin yang kayak kita tonton di televisi segala macamnya, perdebatan yang hampir banyak yang bukan debat kusir ya. Jadi kalau di debat ini bukan debat kusir, poinnya di situ. Jadi dalam penyampaiannya tidak perlu ngotot-ngototan. Beda kalau di luar kan harus keras sampai tidak memberikan waktu tim lawan untuk berbicara. Nah kalau di debat ini semuanya punya waktu yang sama ya. Di waktu yang sama itu masing-masing pembicara itu menyampaikan argumennya. Nah, apalagi di sini kan ada 3 pembicara. Ya, pembicara pertama, kedua, dan ketiga, baik dari pemerintah maupun oposisi, masing-masing punya tugasnya. Nah, masing-masing itu tadi menyangkal dan meyakinkan dengan argumen yang tepat. Biar adil juga ya, jadi waktunya sama mereka. Betul. Menyampaikan pendapatnya masing-masing. Betul. Nah, di dalam waktu yang sama itu siapa yang bisa memanfaatkan momen itu dengan menyajikan data yang memang kuat kayak gitu. Nah Pak, masuk ke pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya. Bagaimana cara menggali minat kami nih sebagai pelajar untuk berpikir kritis dan mampu atau berani menyampaikan pendapat kami? Ya. Jadi kalau menggali minat, yang pertama itu karena harus dari dalam ya, dari dalam atau unsur intrinsiknya. Yang kedua buat komunitas. Nah, yang satu frekuensi lah kalau bahasanya sekarang kan satu frekuensi kan lebih nyaman ya, lebih nyaman ngobrolnya kayak gitu. Untuk melatih kayak gitu. Yang ketiga public speakingnya tadi bisa dilatih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di sekolah
tampil aja dulu di depan ya. Itu untuk melatih mental, melatih public speaking, misalnya memberikan pengarahan atau apa dengan teman-teman dulu, atau ketika ada kegiatan terlibat aktif lah kayak gitu ya. Yang penting tadi itu jangan tinggalkan buku. Nah, jadi itu untuk memperkuat argumen kita dan referensi atau kosakata yang ada di kepala kita. Oke, jadi yang pertama dari dalam hati dulu, dari niat kita, kemudian buat komunitas yang sefrekuensi atau mungkin circle. Ya, circle. Ya. Nah, terus berani atau kalau setiap ada kegiatan di sekolah kita maju aja dulu buat tampil untuk melatih mental. Jadi kemampuan public speaking kita dilatih. Ya betul. Jadi kalau misalnya dalam debat itu nggak boleh baperan ya. Jadi punya mindset yang terbuka. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kita harus siap terima ya. Jadi makanya tadi pentingnya penguatan data, tidak boleh baperan. Jadi anggap yang argumen yang lawan itu sebagai ya teman berpikir. Kalau misalnya kita sudah biasa berdebat, nah kita mudah untuk menemukan solusi-solusi itu kayak gitu. Setiap permasalahan akan mudah menemukan solusi. Jadi kita juga harus meningkatkan sudut pandang kita ya, cara kita berpikir terhadap yang kontra sama yang pro bagaimana. Betul, ya. Oke. Nah, akhirnya kita sudah ada di penghujung obrolan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Atas kehadirannya di Room Podcast ini. Semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Luar biasa ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara ini dan keren-keren muridnya, sekolahnya luar biasa. Terima kasih Pak. Oke. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan membacakan satu quotes dari Alana Izara. Dalam debat, terkadang salah dan benar tipis perbedaannya. Apalagi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu, luaskan sudut pandang agar kita memiliki pemikiran yang luas atas suatu perbedaan. Baik, saya Alvito Dwirawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di oase berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.